Iya, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Dies Visip ke-59. Saya Dianus Tirta diberikan kepercayaan oleh pelaksana yaitu Bapak Dr. Arnold Christian Pakpahan untuk mendampingi acara pada siang hari ini. Acara ini adalah acara rutin tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar. Dies Visip ke-59 ini akan mempersembahkan orasi ilmiah dengan judul Menuju Masyarakat Transformatif dalam Keadaban Baru. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan terutama juga kepada Bapak Dr. Andes Antonius Tardia yang mewakili Yayasan Universitas Katolik Parahyangan. Bapak Magadar Situmorang, PhD, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Visip Universitas Katolik Parahyangan. Ibu Garlika Martanegara, selaku Ketua Ikatan Alumni Visip Unpar. Dan Ibu Maria Rosari Harni Triastuti selaku pembawa orasi pada acara siang hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para wakil rektor dan seluruh jajaran rektorat, para dekan dan wakil dekan dari seluruh fakultas, para tamu undangan, para bapak dan ibu dosen serta pensiunan, dan para kepala tata usaha serta seluruh tenaga pendidikan, termasuk di dalamnya staf administrasi dan pekarya. Terima kasih. Untuk mengawali acara kita di siang hari ini, Bapak Dr. Arnold Christian Pakpahan akan memaparkan laporan selaku Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Arnold Christian, waktu di layar saya persilahkan. Hormati dekan dan pimpinan fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Unpar, yang kami hormati juga para kepala biro, kepala kantor di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, kolega aktivitas akademika Visip Unpar, rekan-rekan alumni yang sudah hadir, ada Ibu Like, Ketua IKA Visip Unpar, para pensiunan Visip Unpar juga yang sudah hadir di ruang virtual ini, serta perwakilan para mahasiswa. Kegiatan Dies Visip ke-59 pada tahun 2020 ini merupakan ulang tahun ke-59 untuk Visip yang diselenggarakan dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan dikarenakan situasi yang sedang terjadi saat ini. Tapi tanpa mengurangi suasana dan makna Dies, kami tetap melakukan kegiatan Dies sekaligus orasi Dies yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Maria Rosari Harni selaku orator Dies Visip pada tahun 2020, di mana tema Dies kali ini adalah menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Dekan Visip, Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, makna dan kegiatan Dies pada kali ini. Sehingga apa yang kami siapkan untuk kegiatan Dies pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan Dies daring ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Arnold Christian. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan, Bapak Rektor, perwakilan yayasan dan perwakilan Ikatan Alumni, ada baiknya kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya beserta himne Visip Unpar. Kepada Ibu Cucu, saya serahkan layar dan waktunya. Bangsa
Ya, selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Dekan kita, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Pius, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Semuanya. Jadi pertama-tama perkenankanlah saya menyampaikan Talis FISIP Unpar yang ke-59 ini. Selamat siang kepada pengurus yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anton Tardia. Juga selamat siang pada Bapak Rektor, Bapak Dr. Mangadar Situmorang, para wakil rektor yang juga bergabung di sini, kemudian para dekan, para wakil dekan di Unpar, juga para kepala biro, kepala lembaga, dan juga tentu saja kami ingin menyapa juga para alumni yang juga bergabung bersama-sama dengan kita di sini, termasuk juga mungkin para purna karya, purnawirawan atau pensiunan yang juga menyempatkan diri untuk bisa bergabung bersama-sama dalam acara di sini. Para dosen, juga para mahasiswa yang ikut bergabung juga dalam acara ini. Dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Dr. Christian Arnold Apahan. Terima kasih untuk sudah mempersiapkan semua kegiatan dengan penuh antusias di hari Dies Natalis FISIP Unpar yang ke-59 ini. Antusiasme ini memang kita lakukan meskipun kita berada dalam situasi sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan tentu saja kami mengucapkan secara khusus terima kasih Ibu Maria Rosario Harni yang ini nanti akan menyampaikan orasio diesnya yang berjudul menuju masyarakat yang transformatif dalam keadaban publik. Saya pikir judul yang atau tema yang tadi siang atau tadi pagi kita juga sudah mendengarkan kata transformasi ya. Tadi bersama-sama atau sebelumnya ada acara Dies Natalis dari Fakultas Teknologi Industri ya. Selamat juga yang juga merayakan hari berdirinya yang diperingati bersama-sama kebetulan ya, tapi harinya pasti berbeda. Untuk di FISIP kita memang pada tanggal 19 ini kita merayakan hari berdirinya FISIP Unpar yang tercinta ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kami lebih banyak ingin mengantarkan orasi ini karena tidak akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang banyak, nanti mungkin bisa dilihat di yang sudah kita kirimkan. Tapi beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa
tema yang kita pilih ini tentu saja merupakan sebuah concern dari komunitas akademik Unpar, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bahwa konteks situasi saat ini memang tidak bisa dihindarkan. Kita berada pada konteks real yang memang tidak kita prediksikan sebelumnya, dan sepertinya kita merasakan adanya sebuah paksaan bahwa kita harus melakukan sebuah perubahan yang sangat radikal. Mulai dari cara berpikir, atau cara pandang, atau mindset, sampai dengan bagaimana kita berperilaku atau merespon situasi saat ini. Ini yang saya pikir sangat merubah. Sisi lain juga memang kita tetap prihatin ya, bahwa ada banyak korban, ada yang terus berjuang hingga sampai saat ini. Dengan situasi saat ini tentu saja kita sangat prihatin dan terus berdoa supaya kita semua yang saat ini bisa bersama-sama dan juga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semua orang saja tetap diberi kesehatan. Dan saja kita berdoa terus-menerus untuk hal ini. Namun sisi lain kita juga merasa ada sebuah peluang di mana kita mempunyai langkah-langkah baru, langkah-langkah yang inovatif yang bisa dilakukan ketika kita berada pada situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja, tapi juga sisi positif yang bisa kita isi, bahkan dengan lompatan-lompatan yang bisa membuat kita komunitas akademik dan juga masyarakat bisa membuat suatu lompatan-lompatan yang untuk memberikan manfaat yang positif. Jadi Bapak yang saya hormati, di situ secara umum saya bisa highlight beberapa hal yang bisa menjadi potensi untuk bisa berkontribusi di dalam situasi saat ini. Bahwa program studi, semua program studi yang ada di FISIP Unpar, baik program studi sarjana maupun program studi atau jenjang magister, semuanya sudah terakreditasi. Untuk program studi sarjana, baik itu program studi ilmu administrasi publik, program studi ilmu administrasi bisnis, dan program studi ilmu hubungan internasional sudah terakreditasi dengan nilai A. Kemudian program studi di jenjang magister, baik itu magister ilmu sosial, magister ilmu hubungan internasional, dan magister administrasi bisnis, itu peringkat B. Memang menjadi tantangan kami di FISIP adalah bagaimana nanti langkah demi langkah mengisi waktu-waktu ke depan ini untuk mencapai jenjang yang lebih bagus lagi, yaitu jenjang atau peringkat yang unggul. Dan ini sekarang menjadi sebuah tekad bagi semua program studi khususnya yang sudah mendapatkan peringkat A ini untuk mewujudkan jenjang yang lebih baik lagi, yaitu jenjang unggul. Tentu saja ini menuntut sebuah aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan juga hal-hal yang terkait dengan aspek non-akademik yang memang akan mendukung raihan yang ingin kita capai. Dari sisi student body, memang di FISIP saat ini memang ada yang aktif sampai saat ini ada 2.274 mahasiswa aktif, di mana ada tersebar di 3 program studi dan dosen tetap. Kita mempunyai 60 dosen tetap. Dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen dosen tetap, ada beberapa rekrutmen yang sedang dilakukan, baik itu di
program studi ilmu administrasi publik, bisnis maupun hubungan internasional. Dan kalau kita hitung semuanya, dan apabila kita menghitung rasio dosen dan mahasiswa dalam unit yang disebut unit pengelola jurusan, maka sebenarnya rasio antara dosen dan mahasiswa yang ada di prodi-prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah berada di bawah 45. Jadi bahkan rata-rata kalau nanti dosen-dosen baru yang direkrut itu sudah masuk, ada sekitar di rata-rata 36, 1:36. Dan semoga kita terus-terus bisa merekrut untuk memperkuat program studi yang ada. Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh komunitas akademik di FISIP Unpar ini tentu saja diperkuat dengan kegiatan-kegiatan setiap program studi, baik itu di skala domestik maupun skala internasional. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerjasama terus-menerus kita lakukan. Ambil contoh saja misalnya kerjasama dengan Perancis, dengan Kids Business School yang sampai saat ini kita juga masih melakukan kerjasamanya. Kemudian juga dengan Belanda, dengan Maastricht yang memperkuat aspek kegiatan di program studi ilmu administrasi bisnis. Kemudian juga yang lain ya, seperti di Universitas Dortmund di Jerman yang sampai saat ini juga masih berlangsung terus dan melakukan kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya pertukaran mahasiswa maupun dosen. Dan untuk tahun ke depan ini juga sudah akan dilakukan lagi karena kerjasama ini juga ditopang oleh hibah-hibah yang kita akses dari hibah internasional maupun hibah nasional. Jadi contoh misalnya kerjasama dengan Dortmund juga ditopang atau didukung oleh hibah dari Erasmus Plus yang sangat berkelanjutan untuk 2 tahun ke depan. Yang selama ini sudah dilakukan selama 6 tahun sebelumnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terakhir melibatkan kerjasama dengan pihak lain yang terakhir kita membuka jalur dengan China di Guangxi University. Kabinet ini juga menjadi sebuah kekuatan prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk semakin memperkuat jaring internasional dan yang jelas bisa memberikan sebuah kontribusi yang sifatnya internasional. Demikian juga yang lain-lain kerjasama di tingkat nasional juga kita lakukan terus. Sebagaimana misalnya dengan beberapa kementerian yang bisa kita highlight yang dari dulu sampai sekarang masih dilakukan adalah dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, juga bisa dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kan beberapa kementerian bisa kita highlight bahwa itu bisa berlangsung hingga sampai saat ini. Demikian juga kerjasama yang semakin memperkuat peran dan posisi prodi-prodi yang ada di FISIP ini adalah misalnya dengan kerjasama berjaring dengan non pemerintah atau NGO misalnya, seperti NGO Kompak yang selama ini juga masih terus kerjasama dengan program studi administrasi publik. Dan juga internasional NGO Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman yang sampai sekarang juga masih yang sangat concern untuk pemberdayaan desa-desa yang banyak melibatkan dosen-dosen baik itu semua program studi yang ada di FISIP Unpar ini. Demikian juga kita bekerjasama dengan pihak lain, pihak korporat seperti Astra dengan program-program peduli desa, Astra Berseri. Dari FISIP kita mendampingi ada sebuah kawasan desa di Garut, ada 7 desa. Kemudian juga yang ada di luar Garut ada di Tasikmalaya dan Subang juga ada 3 desa. Jadi ada 10 desa
yang merupakan kerjasama Astra, Unpar, dan kebetulan melibatkan banyak dosen-dosen, baik dosen yang ada di administrasi publik, bisnis, maupun hubungan internasional. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah mencerminkan sebuah kegiatan yang sifatnya lintas program studi. Tidak hanya semata-mata di oleh satu program studi saja, tapi juga lintas program studi. Bahkan hibah-hibah yang dilakukan sekarang, terakhir, sebagaimana kita ketahui juga bahwa FISIP Unpar bersama-sama dengan dosen-dosen yang lain juga memperoleh hibah dari Erasmus Plus, ya, yaitu dosen-dosen yang dari hubungan internasional, dosen-dosen dari administrasi bisnis dan juga administrasi publik, demikian juga dosen-dosen dari Fakultas Teknologi Industri, khususnya yang terkait dengan sektor food security atau sektor pangan, ya. Jadi soal ketahanan pangan kita melihat, mencermati, mengkaji bersama-sama dengan lintas program studi. Demikian juga kita melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, misalnya Rikolto Veko, sebuah NGO yang memang menopang, mendukung sektor pangan ini. Kerjasama ini akhirnya juga berimbas lebih lanjut, yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, khususnya Kota Bandung, karena kerjasama dengan Rikolto Veko ini, akhirnya pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan Unpar dan juga didukung Rikolto bisa menandatangani Fakta Milan, sebuah fakta yang merupakan komitmen dari kota-kota di seluruh dunia yang sangat peduli dengan sektor pangan ini. Hibah-hibah yang lain tentu saja kita juga mendapatkan, yang terakhir juga karena kita merespon apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk terdorong oleh karena masalah COVID ini, bahwa ada sebuah hibah yang disebut dengan hibah inovasi modul digital, ya. Saya pikir ini juga menjadi sebuah hal yang bagus untuk Unpar sendiri, namun juga dosen-dosen yang baik ada di, khususnya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bisa memperoleh hibah ini. Itu yang terkait dengan kerjasama-kerjasama. Saya pikir itu suatu hal yang sangat penting yang kita lakukan. Demikian juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan baik itu di tingkat domestik, nasional maupun di internasional dengan berbagai macam prestasinya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian itu semua menjadi sebuah integrasi dari semua kegiatan baik dosen, mahasiswaan maupun juga hal yang lain terkait dengan kegiatan-kegiatan tenaga kependidikan yang semuanya ingin menampilkan wajah bahwa FISIP Unpar dengan prodi-prodinya ingin menampilkan yang terbaik, yang excellent untuk menopang Universitas Katolik Parahyangan ini menuju Unpar Grade atau Grade Unpar. Saya pikir itu menjadi suatu hal yang menjadi tekad kita bersama. Lalu transformasi apa yang harus dilakukan? Yang terakhir yang saya sampaikan supaya tidak berkepanjangan, bahwa pembelajaran memang harus bertransformasi di dalam situasi yang saat ini masuk keadaban baru ini. Dalam konteks ilmu sosial, kita menegaskan aspek keadaban publik, keadaban baru ini, maka hal-hal yang memang bisa mendukung ke arah ini akan kita lakukan secara terus-menerus. Pola kerja, cara kerja dosen juga terus-menerus kita upayakan bisa melakukan sebuah transformasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Suka tidak suka, memang ini menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa dihindari, bahwa universitas, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memang harus berteknologi. Digitalisasi fakultas terus-menerus kita lakukan, prosedur-prosedur yang sudah bisa kita ubah, kita lakukan secara digital, sudah kita lakukan, sejauh itu bisa mendukung kinerja Universitas Katolik Parahyangan. Tantangan yang harus kita hadapi memang ada sebuah kekhawatiran, ketakutan untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu, ini harus terus-menerus menjadi komitmen kita bersama, bahwa ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran tersebut
bisa kita lalui, sejauh kita bisa mempersatukan, integrasikan ide-ide positif yang kita miliki tanpa harus dibayang-bayangi oleh ketakutan-ketakutan dan juga resistensi. Demikian juga FISIP Unpar juga mempunyai tugas untuk membantu mendampingi transformasi yang terjadi di luar kampus, khususnya bagi masyarakat. Saya pikir menjadi tugas Unpar juga, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan kepakarannya masing-masing, baik secara individual maupun kelompok, maupun secara institusional, kita bisa membantu ikut melakukan transformasi di masyarakat, sektor bisnis, maupun pemerintah. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan energi yang selalu bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk mewujudkan inovasi-inovasi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kita semua. Viva Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pius. Selanjutnya saya persilakan Ibu Garlika Martanegara, selaku Ketua Ikatan Alumni FISIP Unpar untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Garlika, waktu dan layar saya persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Maaf, kondisi saya sedang kurang bagus, jadi kayaknya ininya apa? Untuk kameranya kepaksa saya matiin dulu gitu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan, juga Bapak Anton Tardia, perwakilan dari Yayasan Unpar, Bapak Pius Sugeng Prasetyo, Dekan FISIP Unpar, dan juga senior-senior, para dosen, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama kali saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada FISIP Unpar, ulang tahun yang ke-59. Dan saya berharap untuk kedepannya FISIP Unpar bisa lebih maju. Justru saya melihat dari sekian banyak perguruan tinggi di Jawa Barat lah, saya tidak ambil nasional, bahwa untuk transformasi teknologi, FISIP Unpar dan Unpar ini seluruhan sudah termasuk yang cukup maju. Apalagi untuk di Jawa Barat, saya pikir ini sudah cukup memadai. Berikutnya, banyak hal-hal yang memang dengan adanya pandemi ini harus terpaksa kita ubah semua, dan terpaksa culture belajar dan mengajar di FISIP Unpar kelihatannya harus mengikuti situasi sekarang ini. Bahkan saya sempat berangan-angan, mungkin ke depannya ketika negara-negara maju, contoh misalnya di Amerika, di Swiss, sudah mulai ada kelas-kelas khusus yang memang online, walaupun tidak seluruhnya online university, mungkin Unpar atau bisa dimulai dari FISIP untuk melakukan hal tersebut. Online university yang memang dalam arti kata sebetulnya ya, bukan online yang mohon maaf, seperti misalnya yang kita tahu online yang pura-pura online lah gitu, padahal di dalamnya kacau gitu. Nah, justru saya cukup melihat adanya peluang andai kata misalnya Unpar bisa melakukan hal itu. Selain itu, di ulang tahun yang ke-59, saya betul-betul bangga bahwa Unpar adalah di mata saya, apalagi mendengar tadi paparan Pak Rektor mengenai akreditasi kita yang memang A+ kebanyakan, dan sejak zaman saya kuliah pun FISIP tiga-tiganya sudah A+, ditambah mungkin fakultas lain, jurusan lain yang sekarang akreditasinya naik juga jadi A+. Itu untuk Jawa Barat saya bilang memang the best university ya untuk swasta ya. Untuk nasional pun kita masih menempati tempat yang terbaik dan masih menjadi favorit ya. Selama saya di Jakarta, terus ke tempat lain, ketika saya menyebutkan kata Unpar, mereka langsung tahu. Ya, walaupun memang ada ranking universitas, World University, ataupun ranking universitas nasional yang
Jujur saya tidak percaya gitu hasilnya. Entah bagaimana, tapi saya tidak percaya gitu hasilnya. Saya masih menganggap Unpar ini adalah the best untuk swasta, terutama untuk di Jawa Barat. Oke, sekian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih kepada para panitia dan semua yang memperlancar acara ini, luar biasa. Walaupun dengan segala keterbatasan, saya salut untuk hari ini. Dan sekali lagi, Dirgahayu Visip Unpar, selamat ulang tahun Unpar, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Garlika. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Manggadar Situmorang PhD selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Manggadar, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Moderator. Suara saya terdengarkah? Dengar jelas, Pak. Baik. Saya diberi waktu oleh panitia 59 menit sesuai dengan ulang tahun FISIP, tapi barangkali kurang dari 5,9 menit ya. Yang terhormat Pak Dekan dan juga para dekan sebelumnya, yang kami hormati juga pengurus yayasan. Pada kesempatan ini ada Pak Anton Tardia, terima kasih Pak Anton sudah hadir. Yang kami hormati juga Senat Fakultas, pimpinan di Dekanat Jurusan Prodi, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, dan juga Ibu Lika sebagai Ketua IKA FISIP, dan juga para Ketua IKA Jurusan, ya, dan seluruh anggota IKA FISIP. Selamat siang, salam sejahtera, sehat semuanya. Dan juga kepada yang kami hormati para mitra kerjasama FISIP, ya, baik yang hadir pada forum ini maupun juga yang tidak bisa hadir. Selamat siang juga kepada teman-teman pimpinan di unit di universitas maupun fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Unpar. Selamat Berdies Natalis ya kepada keluarga besar FISIP. Ini Dies Natalis yang ke-59. Dan pada kesempatan ini saya atas nama universitas ingin menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh keluarga besar FISIP atas berbagai capaian yang berhasil diraih sepanjang 1 tahun terakhir. Laporan atau informasi dari Pak Dekan tadi, Pak Dr. Pius Prastio, membesarkan hati kita dan sekaligus juga meninggikan kepercayaan diri kita atas segala prestasi yang bisa kita raih ya selama 1 tahun ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh ya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun juga kepada alumni. Seperti yang diketahui bahwa capaian tersebut memberi kontribusi yang sangat besar bagi Unpar sebagai perguruan tinggi. Ini adalah sesuatu yang harus diapresiasi dan sekaligus diakui. Ya. Sumbangsi ataupun kontribusi fakultas ini mulai dari student body atau menjadi fakultas terbesar saat ini saya kira di universitas dengan 2.274 mahasiswa aktif seperti disampaikan Pak Dekan tadi, ini menjadi fakultas terbesar di lingkungan Unpar. Yang tentu saja kita bisa memahami, mengerti dampaknya, pengaruh positifnya bagi keberlanjutan Unpar ya secara institusi. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk itu. Demikian juga dengan kinerja di pengajaran, penelitian dan pengabdian
tadi juga sudah disampaikan ya, FISIP sangat luas jejaring kerjasama dan kolaborasinya. Ini menjadi prestasi yang sangat besar, yang tidak saja dalam meningkatkan pembelajaran atau pengajaran, tetapi juga produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan juga menjadi bagian dari salah satu kinerja kita, yaitu peningkatan penerimaan di luar mahasiswa. Ya, ini menjadi salah satu poin penting. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada para dosen di lingkungan FISIP yang berhasil mendapatkan hibah dari luar Unpar ataupun kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka mendukung membiayai kegiatan-kegiatan Tridharma di lingkungan Unpar. Apakah itu dari Kemendikbud, LPDP, Ristek, BRIN, ya, Erasmus Plus, ya, FES, Astra, dan berbagai pihak lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada para dosen. Dan capaian itu semua sekali lagi hanya bisa diraih, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan juga tadi, sekali lagi adalah berdasarkan kolaborasi, dukungan dari berbagai pihak. Pak Dekan dan seluruh komunitas FISIP yang saya hormati, menyusul ungkapan terima kasih tadi, saya juga ingin menyampaikan harapan, ekspektasi universitas, ya, terkait dengan tantangan bersama yang kita hadapi, baik itu dalam jangka pendek saat ini yaitu pandemi COVID-19, maupun juga tantangan dalam pengertian perubahan konteks sosial yang lebih makro, yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 atau society 5.0, ya, dan juga sejalan dengan rencana pengembangan jangka panjang Unpar, ya, Unpar 2040 tentang keadapan baru. Jadi kita menghadapi tantangan yang besar, dan untuk itu kita harus melakukan bukan saja adaptasi, mungkin juga harus melakukan adopsi, tetapi intinya seperti yang akan disampaikan oleh Ibu Orator, ya, transformasi. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, harapkan sekali lagi bersamaan dengan itu adalah soal pelaksanaan pembelajaran daring, ya, yang pasti di semester yang akan datang itu akan kita selenggarakan dengan online atau kemungkinan besar blended, ya. Kita sudah mengatakan pada UTS nanti mungkin kita akan evaluasi apakah mungkin untuk kembali ke kampus dan menyelenggarakan pembelajaran secara konvensional. Tetapi kesiapsiapan kita untuk menyelenggarakan pembelajaran online ini sangat penting. Ya, terima kasih untuk dosen-dosen muda, teman-teman dosen muda FISIP, ya, yang bersedia berbagi pengetahuan, ya, keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut. Yang berikutnya Pak Dekan dan teman-teman semua, ini saya mohon dengan sangat juga tentang implementasi kampus merdeka. Sekalipun dalam peraturan disebutkan bahwa perguruan tinggi atau fakultas atau prodi wajib menyediakan kesempatan itu mahasiswa, ya, 1 semester di luar prodi dan 2 semester di luar perguruan tinggi, dan bagi mahasiswa itu tidak wajib, tetapi institusi wajib menyediakannya. Ini tantangan yang perlu kita tindak lanjuti, terutama secara spesifik itu nanti dalam bentuk adendum ataupun perubahan kurikulum, ya. Ini perlu kita cantumkan di dalam kebijakan ataupun pedoman akademik yang akan datang. Bersamaan dengan itu juga saya ingin meminta sekali lagi, ya, kesiapan kita dalam konteks, ya, tentang transfer kredit, pengakuan kredit ataupun juga student mobility, ya, termasuk juga pengadaan dan pembuatan bahan pembelajaran secara daring,
ya, atau oleh sesama dosen bersama dengan dosen-dosen lain. Magang, praktik kerja, KKN tematik, pembangunan desa, dan berbagai program lain sebagai implementasi dari kampus Merdeka selain pertukaran mahasiswa, itu pun juga perlu kita rumuskan ya di dalam pedoman akademik kita. Sekali lagi, sifatnya adalah bahwa itu ada di dalam dokumen akademik kita. Ya, mahasiswa mengambil atau tidak itu adalah tawaran bagi mahasiswa. Itu poin yang sangat penting. Dan seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, sudah banyak kolaborasi yang dilakukan, baik itu sesama perguruan tinggi, ya, maupun juga dengan pemerintah daerah, sektor bisnis, dunia usaha, dunia industri, maupun juga dengan masyarakat sipil atau NGO. Ini saya kira mau menegaskan bahwa FISIP akan ada di garis terdepan di dalam implementasi kampus Merdeka ini. Sekaligus juga menjadi di garis terdepan dalam mengembangkan salah satu amanat RPJP, yaitu mengembangkan pendidikan lintas disiplin. Ya, jadi akan berlangsung tidak saja di lingkungan prodi di FISIP, 3 jurusan yang ada, tetapi juga dengan prodi-prodi lain atau jurusan lain dari fakultas yang lain di lingkungan Unpar, dan juga sekali lagi prodi-prodi ataupun fakultas lain di luar Unpar sendiri. Kami dari universitas sangat mengharapkan, sekali lagi, FISIP akan menjadi pelopor, ada di garis terdepan dalam mengembangkan implementasi kampus Merdeka ini, dan sekaligus pelopor untuk pendidikan ataupun program multidisiplin atau lintas bidang ilmu. Dengan menyampaikan begitu, harapan itu sekali lagi kami kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar FISIP, dan juga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para mitra kerja FISIP, secara khusus juga alumni, ya, ikatan alumni, dan juga dengan para mahasiswa yang terus bergiat untuk maju. Dirgahayu FISIP Unpar, selamat Dies Natalis, majulah FISIP Unpar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mangadar. Kemudian saya persilahkan Bapak Dr. Andes Antonius Tardia yang mewakili Yayasan Universitas Katolik Parahyangan untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Antonius, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Pak Mangadar. Ya, kepada Pak Rektor, Pak Mangadar, Wakil Rektor, para Dekan, dan Kepala Unit Kerja yang ada di Unpar, kepada para tamu undangan dan para alumni sekalian, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, dan terutama kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar yang berbahagia. Selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Terus terang saya merasa agak canggung karena baru saya memberikan sambutan lewat media seperti ini. Kalau Pak Rektor kelihatannya sudah terbiasa. Hari ini kita semua bersyukur dan berbahagia karena FISIP Unpar telah berusia 59 tahun. Di dalam catatan kami, Founding Fathers Unpar, yang kebetulan juga adalah Founding Fathers FISIP, yaitu Monsieur Geise, pada waktu mendirikan Fakultas Sosial Politik, ditandasi oleh pemikiran bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia yang belum lama merdeka memerlukan satu proses transformasi untuk mengisi kemerdekaan, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan seperti termaktub dalam landasan negara, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dalam proses transformasi tersebut diyakini diperlukan adanya manusia-manusia, sarjana-sarjana yang mampu melihat dan menghayati dinamika sosial yang terjadi. Transformasi sosial itu perlu direncanakan, perlu diorganisasikan, perlu dikelola sehingga terarah, baik pada dimensi publik, dimensi bisnis maupun dimensi internasional. Saya kira itulah
misi FISIP didirikan pada saat itu. Saya atas nama pengurus yayasan ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada FISIP Unpar yang telah menorehkan sekian banyak prestasi yang mengharumkan reputasi Universitas Katolik Parahyangan yang kita cintai ini. Juga dengan prestasi dalam meningkatkan jumlah mahasiswa melalui program studi sarjana administrasi publik, administrasi bisnis, dan hubungan internasional. Dan itu saya kira merupakan pengakuan masyarakat akan mutu dan reputasi Unpar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor bahwa saat ini FISIP adalah fakultas yang terbesar. Ini satu prestasi karena saya kira ini baru terjadi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Selamat. Lalu kami sebagai pengurus juga mengapresiasi seperti tadi yang disampaikan dalam sambutan Bapak Dekan, aktivitas FISIP dalam kegiatan-kegiatan yang antara lain bakti desa bagi mahasiswa baru dan kuliah kerja lapangan. Kami sangat berharap bahwa kegiatan tersebut akan memperluas wawasan para mahasiswa untuk mengenal realita yang ada, yang sesungguhnya berada di masyarakat. Pengurus yayasan juga secara intens melihat upaya-upaya serius dari seluruh komunitas FISIP untuk meningkatkan kualitas lulusannya dengan berbagai cara. Tentu pengurus yayasan turut menyambut gembira atas upaya di dalam bidang pendidikan selama beberapa waktu yang lalu, terutama dalam pemekaran program studi magister ilmu sosial yang telah menjadi program studi yang lebih spesifik, yaitu magister ilmu hubungan internasional dan magister administrasi bisnis. Pemekaran program magister ini tentu perlu disertai dengan upaya selanjutnya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan meraih akreditasi unggul di masa depan. Saat ini di antara tantangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar yang perlu menjadi perhatian, terutamalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas dosen. Yang tercermin antara lain dari jumlah dosen yang berpendidikan doktor dan jabatan akademis, termasuk guru besar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kehilangan beberapa dosen senior FISIP Unpar. Menjadi pertanyaan sejauh mana FISIP mempersiapkan calon-calon guru besarnya. Dan ini saya kira menjadi tantangan. Saya tahu direktorat pun akan sangat mendukung program ini dengan segala daya demi keberlanjutan dan menjaga mutu daripada fakultas-fakultas yang ada. Tantangan lainnya adalah bagaimana terus-menerus menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi disampaikan oleh Rektor istilah blended, hybrid, ya, tapi tentunya dengan membuahkan outcome lulusan yang mampu beradaptasi dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang berubah demikian cepat. Dengan adanya pandemi COVID, seluruh dunia dihentakkan dengan kenyataan yang membuat kita semua begitu disadarkan tentang pentingnya untuk bisa secara segera mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak terduga dan bertransformasi kepada apa yang kita kenal sekarang sebagai keadaban baru. Umat manusia di seluruh dunia, di seluruh negara, semua komunitas usaha, semua organisasi termasuk Unpar tentunya harus beradaptasi dan bertransformasi jika tidak ingin mati. Akhirnya, pengurus yayasan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar. Semoga FISIP Unpar terus berkembang dan menjadi fakultas yang terus kita banggakan. Yang alumni-alumni tersebar di mana-mana dan senantiasa berkontribusi bagi masyarakat di sekelilingnya. Dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakatnya semakin menyentuh pada persoalan-persoalan nyata di masyarakat sekitar kita. Dirgahayu FISIP Unpar, selamat berdies Natalis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Antonius Tardia. Terima kasih atas sambutannya Pak Antonius, Pak Mangadar, Bu Garlika, dan Pak Pius. Dengan demikian, kami akan memulai pemaparan orasi ilmiah dalam acara Dies Visit ke-59 ini. Orasi ilmiah akan didampingi oleh Bapak Rizky Widian, yang lebih akrab disapa Aseng ya, sebagai moderator. Baiklah, saya serahkan waktu dan layar kepada Bapak Rizky Widian untuk mendampingi orasi dengan judul Menuju Masyarakat Transformatif dalam Keadaban Baru yang akan dipaparkan oleh Ibu Maria Rosari Harni Triastuti. Silakan Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Tirta atas diserahkannya
acara kepada saya. Saya Rizky Widian dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang akan menjadi moderator untuk orasio hari ini. Orasio hari ini kiranya akan disampaikan oleh Ibu Maria Rosari Harni Triastuti, SIPMSI, yang merupakan pengajar tetap di jurusan Ilmu Administrasi Publik. Beliau memperoleh gelar sarjananya pada program Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998, lalu memperoleh gelar strata S2-nya pada tahun 2004 dari program Ilmu Administrasi Negara Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan sekarang beliau sedang menyelesaikan program studi doktoral di The Institute of the Public Administration, Faculty of Governance and Global Affairs, Leiden University. Orasio yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Harni akan berjudul Menuju Masyarakat Transformatif dalam Keadaban Baru. Dengan demikian, kepada Ibu Maria Harni, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mas Aseng. Sampurasun. Bapak Ibu perwakilan dari Yayasan Universitas Katolik Parahyangan yang saya hormati, Bapak Rektor dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Dekan FISIP dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Jurusan yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara-saudari perwakilan alumni FISIP yang saya banggakan, Panitia Dies FISIP Unpar ke-59 yang saya hormati, para undangan sekalian yang berbahagia, rekan-rekan semua seperjuangan untuk kejayaan FISIP Unpar, dan tentunya para adik-adik mahasiswa yang selalu ceria dan saya sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai umat beriman, sudah sepantasnya puji dan syukur yang melimpah kita panjatkan kepada Sang Pencipta atas segala rahmat dan kuasa-Nya, mempertemukan kita semua di media online ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Meskipun kecemasan kita dengan COVID-19 masih belum berkesudahan, kita patut bersyukur pada Sang Pencipta bahwa kita masih diberi kekuatan untuk menjadi bangsa dan negara yang utuh, masih bertahan di sisi negara-negara lain, meski kita mengalami begitu banyak masalah kenegaraan, termasuk persoalan yang timbul dari adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, kita yakin bahwa sebagai manusia, kita diberi akal budi dan kekuatan oleh Sang Pencipta untuk membaca berbagai gejala yang timbul di sekitar kita, baik yang bersifat positif maupun negatif, kemudian mengambil hikmah dan belajar untuk melakukan perbaikan dan perubahan di berbagai bidang demi kelangsungan NKRI yang pada tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, berbicara mengenai keadaban baru saat ini tidak terlepas dari pemahaman kita tentang konsep perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu adalah natur alam dan manusia yang terjadi dalam kehidupan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki, baik yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Perubahan itu selalu saja terjadi, dan waktu seakan-akan terasa sangat sedikit. Karena itu Herakleitos mengatakan bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Sehingga secara negasi, perubahan menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berangsur berkurang atau bertambah. Semua dapat menjadi usang atau baru, atau sekaligus hilang. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang saya muliakan, keadaban baru memiliki variasi makna kontekstual
Dalam ulang tahun ke-65 Unpar, Bapak Rektor menyampaikan makna keadaban baru bagi Unpar yang ditandai dengan karakter humanum, kreatif, pluralis, dialogis, dan ekologis. Rujukan utama institusi, baik di bidang akademik maupun organisasi, telah ditetapkan dan dipilih sebagai pemaknaan keadaban baru. PPT-nya, Mas Leo. Ya. Makna lain dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, keadaban baru atau yang dulu disebut sebagai new normal dan yang sekarang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru atau AKB adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 sehingga masyarakat selalu produktif. Jika kita telusuri dari aspek etimologinya, terminologi keadaban baru berasal dari dua kata, yaitu keadaban dan baru. Namun esensinya melekat pada makna dari konsep keadaban itu sendiri atau new civilization. Jika menyitir makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaban dapat diartikan sebagai tingkat kecerdasan lahir batin, kebaikan budi pekerti. Sedangkan konsep baru memiliki makna kekinian, baru-baru ini atau baru berlaku. Mengindahkan telaah etimologi tersebut, maka keadaban baru dapat dimaknai sebagai ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin yang baru-baru ini muncul. Pertanyaan mendasar dan penting yang perlu kita cermati adalah apa yang dimaksud dengan kecerdasan lahir dan batin ini? Mengapa kecerdasan lahir dan batin ini muncul dan dituntut dalam peradaban baru? Dan bagaimana masyarakat menghadapi, beradaptasi dan melakukan transformasi dalam keadaban yang baru tersebut? Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, tuntutan kecerdasan lahir batin yang tinggi pastinya tidak begitu saja datang dalam peradaban kita hari ini dan barangkali untuk beberapa waktu ke depan. Pasti ada sebab atau berbagai fenomena sosial penting dan strategis yang muncul di lingkungan kehidupan kita sehingga keadaban baru itu lahir. Beberapa isu sekaligus fakta strategis yang menjadi pengungkit utama antara lain global megatrends, revolusi industri 4.0, bonus demografi, dan pandemi COVID-19. Fenomena perubahan lingkungan global pada gilirannya memberikan dampak yang signifikan bagi setiap negara dalam mengutamakan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Terdapat 9 global megatrends yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peran, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah. Antara lain perubahan demografis, meningkatnya tuntutan dan kebutuhan individu, perkembangan teknologi yang mengubah tatanan sosial, politik, ekonomi, keterikatan atau ketergantungan ekonomi antar negara, perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan urbanisasi. Dunia saat ini benar-benar mengalami perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari revolusi industri 4.0. Cara-cara dan platform baru telah terbentuk dengan berbasis pada teknologi, yakni pada peradaban industri menuju pada peradaban digital. Revolusi industri 4.0 mendatangkan 9 macam teknologi, yaitu diantaranya Internet of Things, Big Data, Augmented Reality,
cyber security, artificial intelligence, additive manufacturing, simulation, system integration, dan cloud computing. Boleh saja pada tahun 2035 Indonesia mendapatkan bonus sumber daya manusia berusia produktif yang banyak. Namun kualitas harusnya menjadi isu utama yang perlu diperhatikan. Karena berdasarkan data dari Global Human Capital Report tahun 2017 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih pada peringkat 65 dari 113 negara. Faktor keempat adalah pandemi COVID-19. Masalah aktual yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita, tentu menjadi hal yang sangat memicu terjadinya berbagai perubahan mendasar dalam peradaban manusia. WHO menggagas konsep baru dengan sebutan new normal, yang dalam konteks Indonesia dimaknai sebagai kehidupan kenormalan baru. Kenormalan yang baru ini sederhananya adalah bahwa masyarakat Indonesia berdamai dengan COVID-19 untuk kembali beraktivitas dalam setiap aspek kehidupan, khususnya aktivitas ekonomi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya muliakan, merefleksi dari isu dan fakta strategis sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka sintesa yang dapat kita ambil saat ini adalah bahwa kita telah masuk dalam sebuah peradaban atau kebudayaan baru, di mana dalam peradaban baru tersebut masyarakat dituntut untuk menjadi masyarakat transformatif, yaitu masyarakat yang memiliki keadaban baru berupa kecerdasan lahir batin dalam memaknai kehidupan atau peradaban baru. Kecerdasan pada manusia secara utuh menurut Sohar dan Ian meliputi kecerdasan fisik, inteligensia, emosional, dan spiritual. Apabila keadaban baru berupa kecerdasan jiwa dan raga kita konseptualisasikan dalam perspektif kecerdasan-kecerdasan yang dijelaskan sebelumnya, maka tuntutan perubahan bagi masyarakat nampaknya terasa berat dan paripurna untuk setiap aspek, bukan sekedar penguasaan teknologi dan sains. Dan hal ini menjadi keharusan agar proses menuju masyarakat transformatif dapat berjalan dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan negara bangsa serta kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kompetensi sangat dibutuhkan di era kekinian. Menurut Griffin, McGraw, and Kerr, yang menjelaskan bahwa ada 4 kategori kompetensi yang dibutuhkan pada era kekinian, yaitu way of thinking, mencakup kreativitas, inovasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Way of working mencakup keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama dalam tim. Tools for working mencakup adanya kesadaran sebagai warga negara global maupun lokal, pengembangan hidup dan karir, serta adanya rasa tanggung jawab sebagai pribadi maupun sosial. Dan kompetensi yang keempat adalah skill for living in the world, merupakan keterampilan yang didasarkan pada literasi informasi, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi baru, serta kemampuan belajar dan bekerja melalui jaringan sosial digital. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para hadirin yang saya muliakan, proses merefleksi, memaknai, bersikap, dan berperilaku yang tepat dan benar dengan situasi atau peradaban yang baru sesungguhnya merupakan hal yang penting menuju masyarakat transformatif dalam keadaan baru. Mengapa demikian? Karena secara sederhana, kita dapat bercermin dari makna perubahan itu sendiri, bahwa perubahan pada dasarnya bukan hanya menerapkan teknologi, metode, dan struktur atau manajer-manajer baru, namun perubahan pada dasarnya mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Profesor Bambang Sugiharto juga memberikan pendapat yang sama.
beliau menegaskan bahwa sejak era pencerahan hingga abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi magisterium paling utama dalam dunia manusia. Sedemikian hingga makna hidup pun kini disadari atau tidak, sangat ditentukan olehnya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan praktis, mengandalkan iptek tentulah masuk akal. Namun hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana secara reflektif kita memaknai kehidupan, cara berpikir, cara bersikap, dan nilai-nilai apa yang diprioritaskan dalam peradaban baru. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya muliakan, kita akan menonton video. Ibu Bapak yang tidak dapat melihat secara lancar videonya, video tersebut mengilustrasikan seorang bapak yang tidak tahu harus berbuat apa ketika mendengar bayinya menangis kencang. Masih dalam kebingungan untuk menenangkan bayi, ia berusaha menelpon istrinya yang sedang keluar rumah berbelanja. Istrinya meminta suami untuk membelikan video kartun penguin. Namun, bayi tidak berhenti menangis. Bahkan ketika si ibu melakukan cilik bahas secara online, bayi tetap saja menangis. Tiba-tiba secara intuitif dan perlahan, suami tergerak mengangkat bayinya dari dalam box. Ia menatap bayi dengan penuh kasih, lalu memeluknya. Bayi pun terlihat terpana dengan tatapan mata si bapak, dan tangisan pun seketika menghilang. Itulah pesan yang penting yang ingin disampaikan. Bayi adalah manusia yang sama yang hadir dari masa ke masa. Mereka rindu pelukan dan sentuhan orang-orang yang dikasihinya. Video tersebut menjadi sebuah contoh bahwa peradaban baru tidak selalu mengandalkan kecerdasan kita terhadap penguasaan teknologi, penguasaan pengetahuan dan informasi semata. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita merefleksikan dan memaknai peradaban baru yang lahir dalam bentuk cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan nilai-nilai apa yang menjadi pegangan utama kita terhadap peradaban baru yang muncul. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, pemahaman ini sekaligus mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya manusia itu adalah pembelajar sejati. Dengan pengalaman, intuisi, imajinasi, perasaan, dan logikanya, diyakini mampu untuk berevolusi, beradaptasi, dan menguasai peradaban baru. Kebutuhan saat ini, guna menuju masyarakat transformatif dalam keadaan baru, perubahan yang dapat dilakukan kepada masyarakat haruslah dikerjakan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa yang dikomandoi oleh pimpinan dengan cara menciptakan suasana yang mendesak, membentuk kolaborasi perubahan yang kokoh, membangun visi bersama, komunikasikan visi bersama, mendorong secara konsisten dan berkesinambungan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan visi, meraih kemenangan dalam jangka pendek, dan jangan pernah berhenti, terus melakukan konsolidasi, serta menginstitusionalisasikan pendekatan-pendekatan baru dan menerapkan perubahan secara kultural. Bapak, Ibu Romo, saudara-saudari, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Dalam perspektif administrasi publik, kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks peradaban baru hari ini, adalah bagian dari peran dan fungsi administrasi publik. Argumentasi itu muncul dari basis rasionalitas bahwa administrasi publik sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menentukan kualitas dan kesejahteraan masyarakat bangsa. Pembangunan suatu masyarakat bangsa atau pembangunan nasional suatu bangsa membutuhkan prasyarat mendasar, yaitu kapasitas administrasi publik. Administrasi publik yang menekankan nilai-nilai demokratis, efektif, efisien, berkemanusiaan, dan berkeadilan menjadi faktor determinan untuk mewujudkan daya kompetitif suatu bangsa sebagai kekuatan utama
dalam pembangunan. Oleh karena itu, kapasitas administrasi publik yang baik merupakan konstruksi sosial dari interaksi resiprokal antara dinamika perubahan internal dan eksternal. Sebagai contoh dalam konteks peradaban baru yang mengubah platform ke era digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan masyarakat selama ini. Demikian juga pada konteks pandemi COVID-19, pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan. Misalnya, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada warganya? Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan pemanfaatan anggaran COVID-19? Konstruksi sosial administrasi publik untuk saat ini yang dibutuhkan adalah merespon dan meningkatkan tuntutan publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, kemampuan administrasi publik membentuk pemerintahan yang efektif dan responsif, proses pembuatan kebijakan yang partisipatif dan deliberatif, mengutamakan kearifan lokal dan indigenous knowledge, kemampuan administrasi publik untuk beradaptasi dengan isu-isu global dan regional, mengembangkan model jejaring dan kolaborasi dalam relasi pemerintah, bisnis, dan masyarakat, serta pemanfaatan perkembangan teknologi secara optimal dan tepat tujuan. Ada 3 aspek penting perubahan administrasi publik menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru menurut saya. Yang pertama adalah perubahan peran dan fungsi negara dalam pemberian layanan publik. Yang kedua, proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Dan yang ketiga adalah operasionalisasi tata kelola pemerintahan dengan sumber daya manusia yang unggul. Esensinya, tugas utama pemerintah adalah menjamin dan menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan publik karena birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya pemerintah, inefisiensi birokrasi, maupun tidak terintegrasinya data. Karenanya, layanan publik sejatinya merupakan hasil dari kolaborasi atau co-production antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kepada warga, namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi akuntabilitas bagi seluruh kepentingan publik. Tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu atau pengguna layanan. Sehingga dari sudut pandang ini, pelayanan publik sejatinya adalah medium bagi perwujudan kepublikan atau publicness, nilai-nilai kolektif atau kemaslahatan publik. Pada konteks proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan, ditegaskan bahwa urusan dan masalah publik tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non-pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Penguatan kolaborasi, solidaritas, dan kebersamaan menjadi nilai penting yang berkembang dalam mencari solusi terhadap suatu masalah publik yang muncul dalam suatu kebijakan tertentu. Dan aspek yang ketiga, yaitu operasionalisasi tata kelola pemerintahan oleh sumber daya manusia yang unggul. Pada konteks ini, harapannya diperlukan SDM unggul yang memiliki kecerdasan lahir batin yang tinggi. Meritokrasi menjadi sebuah konsep penting yang dibutuhkan oleh manajemen SDM agar operasionalisasi pemerintahan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai kepublikan atau kewarganegaraan, bukan berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan elaborasi yang relatif panjang di atas, setidaknya ada beberapa nilai penting yang perlu kita refleksikan dan sikapi dalam tindakan kita sebagai masyarakat kampus FISIP Unpar, dalam kiprah pengabdiannya pada masyarakat dan sumbangsih pemikiran kepada negara. Nilai-nilai esensial yang lahir dari peradaban baru ini terpotret meliputi nilai kebersamaan,
solidaritas, peduli, kewarganegaraan, intelektualitas, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai-nilai universal yang sejalan dengan nilai-nilai Sindu yang kita miliki. FISIP Unpar, jangan hanya menjadi institusi menara gading yang megah, yang tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, tetapi dapat membaktikan ilmunya kepada masyarakat. Untuk itu saya mengajak kita semua dalam nilai-nilai itu, bersama pemerintah dan masyarakat, melakukan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat dengan intelektualitas atau kecerdasan kita. Kita memulainya dengan perubahan cara pandang kita, change our mindset. Kita memang tidak akan melakukan perubahan secara benar dan baik apabila masih bertahan dengan cara-cara lama dalam peradaban baru ini. Sehingga kata orang bijak, change our mindset, change our future. Sebagai penutup, perubahan memerlukan Anda semua, kita semua, bersatu, bergerak, dan menyelesaikannya. Selamat ulang tahun FISIP Universitas Katolik Parahyangan yang ke-59. Tetaplah teguh dan semangat untuk menjadi pusat pembelajaran yang terbaik, berdasarkan ketuhanan, menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Bravo FISIP, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Maria Harni atas orasinya. Saat ini kita akan memasuki sesi penanggap. Mungkin untuk pertama Bapak Christian Widya, Esos MSI dari Prodi Administrasi Publik, dipersilakan waktu dan layarnya. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan atas orasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maria. Ketika saya membaca pidato ilmiah yang dipersiapkan oleh Ibu Maria, saya melihat bagaimana Ibu Maria mencoba untuk berpikir secara komprehensif, mulai dari berbicara tentang secara fundamental, berbicara tentang perubahan, memaknai keberadaban, lalu keadaban, kemudian keadaban yang baru, lalu kemudian mulai dengan diskusi mengenai new normal sebagai sebuah pernyataan kebudayaan, sebagai presiden kebudayaan, begitu menarik gitu ya, diskusi yang disajikan oleh Ibu Maria di dalam pidatonya kali ini. Beberapa hal yang kemudian ingin saya tanggapi adalah saya sepakat gitu ya bahwa perubahan itu abadi, bahkan juga saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari yang ditulis di dalam bukunya Muhammad Natsir. Mungkin Bapak Ibu mengetahui beliau adalah salah seorang ketua Partai Masyumi. Beliau juga salah seorang tokoh Islam yang cukup terkemuka di Indonesia yang pernah mengatakan bahwa sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang menandakan bahwa perubahan ini begitu digandrungi oleh banyak orang, bahkan tidak jarang kampanye politik menggunakan perubahan sebagai jargon politik untuk memasarkan ide-ide tentang hal-hal yang bisa membawa kebaikan kepada perubahan. Walaupun terkadang kita perlu merenungi lagi, ini juga salah satu refleksi yang saya pikir juga cukup penting. Perubahan ini seperti apa? Apakah ini perubahan adalah sebuah bentuk yang berbentuk garis linear, ya, berubah dari satu titik menuju ke titik lainnya, atau sebenarnya seperti sejarah, ya, ada sesuatu yang membentuk seperti sirkulasi. Misalnya dulu ada imperium negara-negara, ada imperium yang menguasai suatu wilayah yang cukup luas gitu ya, seperti Roman Empire, China Empire dan seterusnya, yang kemudian berubah menjadi negara-negara modern. Lalu negara-negara modern berkonflik, lalu kemudian menciptakan Liga Bangsa-Bangsa, berkonflik lagi, lalu menciptakan Persatuan Bangsa-Bangsa, yang memperlihatkan bahwa ada semacam sirkulasi antara ingin menyendiri dan kemudian ingin bersama-sama. Saya melihat bahwa ya itulah gitu ya, perubahan itu terkadang juga tidak hanya melangkah menjadi sesuatu yang baru, tetapi terkadang kita ingin beromantisme dengan nilai-nilai masa lalu yang menurut kita mungkin perlu direstorasi kembali di dalam kehidupan kita bersama.
Nah, ini juga menurut saya menjadi penting dan kontekstual pada situasi yang sekarang. Lalu kemudian pewujudan cinta kasih, tadi Bu Maria menyinggung hal tersebut, ya, sebuah nilai yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Yang menurut saya juga cinta kasih ini butuh pewujudan, ya, pewujudan ke dalam bagaimana cinta kasih bisa merubah pengetahuan, cara bersikap, dan yang paling paripurna dari manusia adalah membuat keputusan bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat, cara berperilaku kita yang menunjukkan bahwa kita beradab ketika berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga kita bisa menempatkan diri secara proporsional, secara seimbang di dalam lingkungan sosial kita, bahkan di dalam lingkungan fisik kita, yaitu dengan alat penciptaan Tuhan. Dan kemudian dua hal lainnya yang menurut saya penting adalah bagaimana Ibu Maria juga banyak berbicara tentang perlunya kolaborasi, dan kolaborasi ini bisa terjadi, kerjasama itu bisa terjadi ketika ada fundamental mutual trust, rasa saling percaya. Oleh karenanya penting bagi masyarakat kita, bagi Indonesia ke depannya adalah bagaimana kita memiliki modal sosial yang kuat, yang tidak lagi bisa dikoyak gitu ya dengan penggunaan instrumen keberidentitasan yang menjadi tools untuk mencapai kekuasaan politik. Ini juga menjadi satu hal yang perlu kita refleksikan bersama. Apakah keinginan berkuasa itu kemudian memecah belah masyarakat, memecah belah kebersamaan kita? Bukankah ini justru menghambat kolaborasi kita? Meskipun dalam alam demokrasi ya perbedaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Demikian yang bisa saya tanggapi terhadap apa yang tadi disampaikan Ibu Maria. Saya berharap perubahan membawa kita pada keseimbangan antara kita sebagai manusia dengan alam ciptaannya, dan teknologi tidak menjadi tujuan, tetapi teknologi adalah sarana untuk memperbaiki, sarana untuk meningkatkan kualitas keadaban itu sendiri. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Christian. Untuk penanggap kedua, ada Bapak Daniel Karim, SIPMM dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada Bapak Daniel Karim, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Maria Harni atas orasionya yang sangat penting ya untuk saat-saat ini, karena memang bukan hanya dialami oleh dunia industri maupun pemerintahan, tapi juga itu sangat terdampak kepada para mahasiswa kita. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin akan saya angkat dan juga mungkin sedikit menambahkan beberapa poin yang kebetulan saya juga sedang meneliti di studi saya. Yang pertama adalah perihal soal global megatrend, revolusi industri, bonus demografi, dan pandemi yang pada akhirnya menjadi semacam faktor paling besar yang membuat orang mau tidak mau harus bertransformasi digital. Yang pada awalnya resistensi itu tinggi, yang sebelumnya kita berpikir bahwa segala sesuatunya masih bisa dilakukan secara langsung, karena banyaknya faktor ini, khususnya di pandemik di sekitar 6 bulan terakhir, itu terpaksa seluruh elemen masyarakat, baik di sektor bisnis, di sektor pemerintahan maupun di sektor pendidikan, terpaksa harus bertransformasi, juga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang mana tadi berujung kepada budaya baru dan juga keberadaban baru atau adaban baru. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah bahwa memang ada semacam, betul yang tadi Mas Kris sampaikan, ada semacam kerinduan terhadap romantisme di masa lalu, di mana kita dulu punya waktu untuk berinteraksi, kita punya banyak waktu untuk bertemu, kita secara bebas bisa berkoordinasi secara langsung, tapi karena adanya new normal ini atau virtualisasi ini, akhirnya segala sesuatunya terhambat.
Mungkin pada awalnya kita merasa nyaman dengan ketenangan, dengan ruang privacy, tapi lama-kelamaan show must go on, bisnis harus berjalan, pendidikan harus terus berjalan. Bagaimanapun kita juga harus beradaptasi sehingga segala sesuatunya tetap bisa berjalan. Sehingga romantisme terhadap interaksi, romantisme terhadap apa yang selama ini kita lakukan secara direct, suka tidak suka harus kita pindahkan ke dunia virtual. Yang mana itu saya pahami sebagai platform sociality. Salah satu tren terbesar sekarang adalah banyak orang hidup di sosial media, di Instagram, di LinkedIn, bahkan sekarang LinkedIn itu hidup sebagai sebuah platform sosial media, yang mana sudah sepatutnya kita juga mengadopsi bagaimana mereka menyiapkan sebuah platform untuk berinteraksi secara sosial, yang bagaimanapun sektor bisnis, pendidikan, dan government lama-kelamaan juga harus transformasi masuk ke dunia virtual, yang mana menurut saya prinsip-prinsip mereka itu juga harus kita akomodasi. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh Himpunan Mahasiswa se-Jawa Barat bahwa mereka itu rindu untuk bisa berinteraksi sosial secara normal tapi di ranah virtual, dan itu memang harus difasilitasi dengan platform sociality tadi. Bagaimana kita tetap berinteraksi sosial, kita tetap mengenal satu sama lain, kita tetap berkegiatan, tapi tidak dihambat oleh digital, tapi justru di-enable, dibantu oleh adanya internet dan digital. Lalu terakhir yang saya ingin garis bawahi juga menjadi tantangan kita semua adalah bicara soal kecerdasan. Ada tadi intelijensi, emosional, ada kecerdasan fisik, spiritual. Salah satu hal yang juga mungkin sekarang kita pahami bersama atau mungkin harus kita hadapi bersama adalah kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Kenapa? Karena dengan kita jarang bertemu, dengan kita terjarak dengan virtual, ada satu tren baru yang namanya uncultured, di mana setiap manusia itu mengabaikan budaya satu sama lain. Karena ada hambatan-hambatan yang kita rasakan dalam berkomunikasi. Dan hambatan ini sebenarnya akan menjadi PR besar bagi para pemimpin, baik itu dosen, pemimpin struktural, ataupun di pemerintahan maupun di sektor bisnis, untuk bagaimana mereka tetap bisa memberi inspirasi, bagaimana mereka tetap bisa memberi motivasi, bagaimana juga tetap bisa hadir di benak, di hati, dan di pekerjaan setiap orang atau di target setiap orang tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi memang tantangan ke depan adalah bagaimana kita menumbuhkan bukan hanya bicara soal new normal, tapi juga bicara soal the leader of the new normal. Jadi memang pemimpin itu juga harus mau beradaptasi, harus mau merubah pola pikirnya, tidak lagi bicara soal mendirect atau mengkontrol seseorang, tapi bagaimana dia mengenable, mentransform setiap anggota, setiap mahasiswa untuk bisa cepat beradaptasi dengan keadaban baru ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daniel Karim atas tanggapannya. Untuk penanggap selanjutnya sudah hadir Ibu Sylvia Yazid dari Program Ilmu Hubungan Internasional. Ibu Sylvia Yazid, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mas Rizky. Mbak Maria, selamat setelah menyelesaikan mandatnya hari ini. Sekali lagi selamat, dan saya yakin orasionya sudah dipersiapkan dengan sangat matang, sehingga saya izinkan saya untuk lebih berefleksi terhadap orasio ini, apa poin-poin yang saya dapatkan ketika mendengarkan orasio Ibu Maria. Melihat judulnya keadaban baru dan masyarakat transformatif, refleksi pertama saya adalah how do we define baru, sama seperti how do we define normal. Ini saya yakin akan menjadi proses yang cukup panjang dan terus-menerus dari poin Februari kemarin mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Dan kemudian masyarakat transformatif. Transformatif menunjukkan karakter dinamis dan positif. Dinamis karena business as usual is not enough. Jadi kita tidak bisa lagi puas dengan apa yang sudah ada sekarang. Dan positif karena perubahan harus mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Terima kasih atas inspirasi dari judul ini, Bu Maria. Dan saya juga senang sekali membaca bahwa ada poin di situ yang mengatakan bahwa teknologi butuh sentuhan manusia. Itu yang selalu ingin kita pertahankan, dan itu mungkin juga yang selalu didengungkan oleh Unpar, bahwa kita tidak menjual teknologi karena kekuatan kita adalah sentuhan manusianya. Saya senang juga membaca ada 1, 2,
8 poin tentang prasyarat perubahan menuju masyarakat transformatif. Beberapa poin benar-benar masuk ke pemikiran saya. Yang pertama adalah sense of urgency. Kalau teman-temannya Mas Rizky di KBI 1 di HI mungkin melihatnya harus ada existential threat gitu. Di HI kita bicara tentang existential threat. Tapi bagaimana kita sekarang mendefinisikan existential threat ini? Apakah memang harus ada yang gugur dulu, baru itu menjadi threat? Karena kalau kita bicara tentang COVID sekarang, kebanyakan dari kita agak santai itu karena ya belum ada di sekitarnya yang benar-benar terancam. Padahal sebenarnya threat-nya bukan, maafkan kalau saya bicara, harus meninggal. Tapi ancaman ekonomi, ancaman psikologis, dan itu yang harus kita lihat sebagai dasar untuk menumbuhkan sense of urgency. Termasuk juga secara positif adalah opportunity. Sense of urgency menurut saya tidak harus muncul dari ancaman, tapi juga keinginan kuat untuk memanfaatkan kesempatan. Kemudian ada juga di situ yang ingin saya bahas sedikit adalah pencapaian jangka pendek. Ini akan menjadi perjalanan panjang kita untuk bounce back dari kondisi ini. Kalau kita tidak bisa menciptakan achievement tertentu yang bisa menumbuhkan semangat kembali, maka mungkin kita tidak akan survive. Jadi pencapaian jangka pendek ini perlu terus kita tetapkan dan kita upayakan untuk capai. Saya langsung ke bagian akhir. 3 hal yang menurut yang disarankan oleh Bu Maria adalah perubahan peran dan fungsi negara. Bu Maria mengutip Carlson dan Schwartz, lalu saya jadi berpikir, apakah memang kita nggak punya ya itu, convenience, security, reliability, dan saya sampai Google, ternyata ada loh, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, jadi izin Pak Christian tadi sudah nyebut-nyebut PBB, sekarang saya agak bergeser ke publik sedikit. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah mendefinisikan itu. Bagaimana pelayanan publik ideal bagi Indonesia. Dan oleh karena itu kita ingin bertanya sebenarnya, is it a classic problem of flaws in implementation? Jadi sudah ada aturannya, tapi implementasinya yang masih bermasalah. Apakah itu yang terjadi? Kalau iya, mari kita perbaiki. Kemudian proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan harus inklusif. Ya, kalau Mas Daniel Karim tadi juga bicara tentang kegiatannya akhir-akhir ini, kegiatan kami juga dengan pemerintah Kota Bandung sebelum COVID sudah menyatakan bahwa kami tidak sanggup melakukan ini sendiri. APBD itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kami ingin menggandeng publik, apalagi sekarang setelah COVID. Dan kalau di HI itu diplomasi sekarang mungkin teman-teman di KBI 4 di HI itu bicara tentang diplomasi track 1, 2, 3, 1,5, dan itu semua melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tidak bisa pemerintah sendiri. Yang ketiga, operasionalisasi tata kelola pemerintahan oleh sumber daya manusia yang unggul. Ya, saat ini kita harus lihat bahwa kondisi sekarang lambatnya respon, kebingungan, menunjukkan selama ini masih terlalu menikmati posisi nyaman. Apakah kita sekarang harus mulai berpikir the cost of change? Apa yang harus kita, di mana kita harus berinvestasi untuk bisa mendukung perubahan ini? Terakhir, saya ingin berbagi sedikit, karena hubungan internasional, mari kita lihat apa yang terjadi di luar sana. Saya ingin meminjam dari Human Rights City Concept, di mana dikatakan bahwa kalau ingin membangun kota yang berdasarkan hak asasi manusia, maka seluruh pembuatan kebijakan itu harus didasari oleh analisa supaya kebutuhan benar-benar terakomodasi. Decision making prosesnya juga harus partisipatori, dan terakhir adalah harus memberdayakan masyarakatnya dalam jangka panjang. Dengan inspirasi itu, terima kasih Ibu Maria. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan juga menjadi dasar untuk mencapai mimpi-mimpi Ibu selanjutnya. Terima kasih, Mas Rizky.
Baik, terima kasih Ibu Sylvia dan dua penanggap sebelumnya, Pak Christian dan juga Pak Daniel Karim. Untuk selanjutnya mungkin silahkan Ibu Maria Hani jika ada komentar terhadap tanggapan-tanggapan yang telah diberikan oleh 3 orang sebelumnya. Silakan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Mas Asen, terima kasih. Terima kasih tanggapannya untuk Mas Christian, Mas Deka, dan Bu Silvi. Ada tambahan dari saya, yaitu tadi bagaimana kita harus merubah mindset kita untuk menuju masyarakat transformatif dalam peradaban baru. Dengan memandang setiap kita itu sebagai people of value, insan manusia yang berharga, dengan keberagaman potensi dan perannya sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan kepandaiannya. Jadi dalam contoh misalnya di administrasi publik, pemerintah harus memandang masyarakat sebagai people of value, bukan hanya angka atau data di dalam KTP untuk mendapatkan bantuan, tetapi bagaimana memanusiakan warga atau memanusiakan masyarakat. Akhir kata dari saya, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Begitulah yang diajarkan oleh René Descartes dalam bukunya Principle of Philosophy, bahwa keberadaan individu manusia ditentukan oleh apa yang dipikirkannya. Itu bermakna bahwa kegiatan berpikir diaminkan menjadi penanda eksistensi manusia. I think therefore I exist. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus mampu sebagai FISIP yang berjaya, menjadi pusat pembelajaran yang terbaik. Indonesia maju, FISIP maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria Hati atas donasi dan juga tanggapan dan komentarnya. Dengan begitu, acara akan saya serahkan kembali kepada MC, Pak Adrianus. Terima kasih Pak. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Bapak Rizky, Bu Maria, Ibu Sylvia, Pak Daniel, Pak Christian. Semoga pemaparan ini akan memberikan dampak positif baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi kita semua ya. Baiklah hadirin, untuk mengakhiri acara ini kami telah mempersiapkan lagu penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Albert Mapul Tobing, Pak Alto. Namun sebelum benar-benar menutup acara ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk bersyukur atas seluruh kebaikan dan manfaat yang telah dan akan kita terima ke depannya. Doa akan dipimpin oleh Bapak Benediktus Hari Kurniadi. Kepada Bapak Hari Kurniadi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Marilah Bapak Ibu, kita panjatkan doa atas syukur Dies Natalis FISIP ke-59. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain, mohon untuk menyesuaikan. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas limpahan anugerah-Mu kepada kami, keluarga besar Civitas Akademika FISIP Unpar. Pada hari ini, kami boleh berkumpul bersama memperingati Dies Natalis FISIP Unpar ke-59 yang kami cintai ini. Engkau yang senantiasa melindungi dan menyertai perjalanan hidup kami. Kami mohon ya Bapa, limpahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Civitas Akademika FISIP Unpar dan seluruh anggota komunitas ini. Bimbing dan lindungilah kami agar boleh bertumbuh dan berkembang dalam menghadapi tuntutan zaman, di mana saat ini kami menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru. Kuatkanlah kami ya Bapa, dalam spiritualitas dan nilai-nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan yang kami pegang, sehingga FISIP Unpar menjadi komunitas akademik yang humanum religiusum,
menjadikan penyelenggara Tridharma pendidikan yang lebih progresif, unggul, dan produktif dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik pada tataran nasional maupun internasional. Kiranya Baku Ningyang Mrihguna Sancaya Bakti berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat yang menjadi sesanti kami, senantiasa memberikan gairah, positivisme, semangat, dan optimisme untuk terus maju dan berkembang dalam menghadapi segala perubahan zaman, terutama dalam situasi zaman saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona. Kami berdoa bagi dunia yang saat ini sedang dilanda pandemik virus corona. Ya Bapa, pada saat yang mengkhawatirkan ini, karena wabah virus corona yang mengancam hidup semua orang, dengan rendah hati, kami mohon, bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu, agar segera menemukan obat penangkal wabah ini. Tuntunlah pula para pemimpin bangsa kami, agar dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia, mampu mengatasi wabah ini beserta dampak-dampaknya. Persatukan kami ya Bapa, bersama penderitaan putramu Yesus Kristus dalam wafat di kayu salib, sehingga meneguhkan iman, harapan, dan kasih kepadamu, dan kami wujudkan kasih kepada sesama dan kepada semesta alam ciptaanmu. Doa ini kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Hari Kurniadi. Selanjutnya saya serahkan waktu, layar, dan mic mungkin ya ke Bapak Albert Mangapul Tobing untuk memberikan lagu penutup. Silakan Pak Alto. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrian. Sebenarnya bukan persembahan lagu dari saya, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyambut Dies Natalis Visip yang ke-59 untuk nyanyi bareng-bareng lagu Selamat Ulang Tahun. Tapi saya mimpin. Tapi silakan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama semangat karena ulang tahunnya buat kita semua juga ya. Tuh waga. Selamat ulang tahun selamat panjang umur selamat sejahtera sehat panjang umurnya serta mulia sekali lagi panjang umurnya serta mulia dan kita lanjutkan ibu-ibu bapak-bapak dengan lagu Laba Paca untuk semuanya. Sepertinya semua juga sudah tahu ya, saya tidak menampilkan liriknya di layar tapi kita sama-sama nyanyi Laba Paca ya.
Oh, hari ini lagu kami melayang udara. Masih tercinta di bawah panji baca hari ini hari biasa baca lagu kami melayang di udara bisa semua hidup kami semua di bawah panji visi. Hidup kami semua di bawah panji visi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat ulang tahun Divisip Dies Nata Dirgahayu. Terima kasih banyak Pak Alto untuk seruannya ya. Para hadirin sekalian, dengan demikian acara Dies Visip ke-59 ini telah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.